Istilah pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang atau penumpang. Pengangkutan merupakan suatu kesepakatan antara pihak pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berkomitmen untuk melaksanakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu lokasi ke lokasi tujuan dengan aman, sementara pengirim berkewajiban untuk membayar biaya angkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Secara garis besarnya, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan darat. 2, pengangkutan laut. Dan yang ketiga, yaitu pengangkutan udara. Pada pengangkutan-pengangkutan, perusahaan pengangkut wajib mempertanggungjawabkan asuransi pada barang-barang yang akan diangkut untuk bahaya yang mengancam keselamatan dari barang tersebut, khususnya selama periode pengantaran. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat merugikan pengguna layanan pengangkutan, seperti kerusakan fisik akibat pengiriman, kehilangan barang akibat karam atau sebagainya, keterlambatan pengiriman, bencana alam, atau peristiwa lain seperti perampokan ataupun pembajakan. PT Nusantara Logistik Mandiri atau PT NLM merupakan sebuah perusahaan pelayaran nasional yang bergerak di bidang pengangkutan laut domestik dan internasional, yang menghadapi serangkaian masalah hukum dan keuangan yang kompleks setelah melakukan pengangkutan sebanyak 8.000 ton batu bara dan 1.500 drum minyak kelapa sawit atau CPO dari Pelabuhan Semayang, Balikpapan, ke Pelabuhan Guangzhou, Tiongkok untuk PT Borneo Prima Export atau PT BPE. Masalah dimulai pada saat proses pemuatan di Pelabuhan Semayang, di mana kelalaian operator krain menyebabkan kebocoran CPO yang mencemari muatan lain, sementara keterlambatan penyerahan dokumen oleh PT Arta Freight Indonesia atau AFI sebagai freight forwarder mengakibatkan penahanan barang oleh bea cukai dan pembebanan biaya demurrage sebesar 45.000 USD kepada PT BPE. Selama pelayaran, kapal MV Nusantara Glory menghadapi badai besar di Laut Cina Selatan yang menyebabkan pergeseran kontainer batu bara dan beberapa di antaranya jatuh ke laut sehingga mencemari perairan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Kapten kapal terpaksa melakukan deviation ke Hong Kong untuk perbaikan, yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman selama 12 hari dan pembatalan kontrak pembelian oleh buyer di Guangzhou. PT NLM kemudian mengajukan klaim asuransi kepada Oceanic Marine Insurance Co. untuk kerusakan muatan, tetapi klaim tersebut ditolak dengan alasan kerusakan disebabkan oleh improper packing dan inherent vice yang tidak tercakup dalam polis ICCA. Di sisi lain, PT BPE menolak membayar kontribusi General Average atau GA yang diumumkan kapten kapal untuk menanggung biaya penanganan insiden, sementara Pacific Ocean Shipping atau POS sebagai subcharterer mengajukan somasi karena gangguan pada pengiriman muatan klien mereka. Kapal pun ditahan di Pelabuhan Guangzhou akibat tunggakan biaya pelabuhan dan denda lingkungan. Di tengah berbagai sengketa hukum ini, PT NLM mengalami krisis keuangan parah akibat biaya perbaikan, denda, dan klaim hukum, sehingga gagal melunasi pinjaman sebanyak 450 miliar rupiah kepada Bank Aman Sentosa dan Bank Negara Internasional. Pada Februari 2024, Bank Aman Sentosa mengajukan permohonan pilot terhadap PT NLM ke Pengadilan Niaga Surabaya karena wan prestasi dan kondisi insolvensi yang memburuk. Sementara itu, upaya mediasi antara PT NLM, PT BPE, POS, dan pihak asuransi belum membuahkan hasil, meninggalkan berbagai sengketa hukum dan keuangan yang belum terselesaikan. Kasus ini menggarisbawahi kompleksitas risiko bisnis pelayaran, mulai dari tanggung jawab hukum atas kerusakan muatan, sengketa asuransi, hingga implikasi kepailitan akibat kegagalan finansial. Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan, maka terdapat 5 sengketa hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah kebocoran CPO yang melibatkan beberapa pihak, yaitu operator krain Pelabuhan Semayang
yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan wajib bertanggung jawab. Lalu ada PT Avi selaku forwarder yang menimbulkan biaya demurrage sebesar 45.000 US dollar yang dibebankan kepada PT BPE sebagai shipper. Lalu yang kedua ada badai besar di Laut Cina Selatan yang menyebabkan diperbolehkannya deviation dan general average sebagaimana disebutkan dalam York Antwerp Rules dan pasal 699 KUHD yang melibatkan carrier yaitu PT NLM, shipper yaitu PT BPE, dan freight forwarder yaitu PT Avi. Lalu yang ketiga ada penolakan klaim asuransi oleh Oceanic Marine Insurance dikarenakan klausul polis ICC huruf A terkait kerusakan akibat inherent vice dan improper packing bahwa penanggung telah melaksanakan prinsip hukum asuransi pengangkutan laut sebagaimana diatur dalam ketentuan polis ICC huruf A. Lalu yang keempat ada somasi yang diajukan oleh POS selaku subcharterer dengan alasan bahwa terdapat prestasi yang dilakukan oleh PT NLM terhadap kewajiban pengangkutan yang menyebabkan gangguan pada pengiriman muatan milik klien POS pada pelayaran berikutnya sebagaimana dinyatakan dalam artikel 1 huruf A dan artikel 1 huruf B The Hague-Visby Rules dan pasal 468 ayat 2 KUHD. Lalu yang terakhir adanya pengajuan permohonan pilot yang dilakukan oleh Bank Aman Sentosa yang didasarkan oleh alasan bahwa PT NLM melakukan prestasi pembayaran atas pinjaman modal kerja sebesar 450 miliar rupiah yang dijaminkan dengan 6 sertifikat kapal yang tak kunjung dibayarkan oleh PT NLM dan keadaan insolvensi PT NLM semakin memburuk. Sengketa ini menggunakan undang-undang kepanitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pasal 1238 KUH Perdata mengenai prestasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu tentang mekanisme penyelesaian sengketa hukum pengangkutan laut berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur. Perlindungan hukum bagi pemilik barang dalam pengangkutan laut diatur melalui berbagai sumber formal, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KUH Perdata, KUHD, dan konvensi internasional yang salah satunya itu termasuk adalah Incoterms 2020. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif, mencakup tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang, serta mekanisme asuransi dan pembagian risiko. Dalam kasus PT Nusantara Logistik Mandiri, sengketa muncul akibat kebocoran CPO, keterlambatan pengiriman, penolakan klaim asuransi, dan tuntutan general average setelah kapal mengalami badai. Bank Aman Sentosa juga mengajukan permohonan pilot karena PT Nusantara Logistik Mandiri gagal melunasi utang. Lalu penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah mediasi, dan mediasi ini untuk mencapai kesepakatan tanpa litigasi. Lalu yang kedua ada arbitrase. Nah, jika mediasi gagal, terutama untuk sengketa teknis yang melibatkan hukum maritim internasional. Yang ketiga itu ada restrukturisasi kontrak untuk menyesuaikan kewajiban dan pihak-pihak. Klausul polis ICC bagian A dan York Antwerp Rules menjadi acuan dan penolakan klaim asuransi dan pembagian kerugian, sementara The Hague-Visby Rules mengatur tanggung jawab pengangkut. Penyelesaian efektif memerlukan harmonisasi hukum nasional dan internasional serta pendekatan alternatif seperti mediasi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Berdasarkan dari apa yang kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus PT Nusantara Logistik Mandiri menggambarkan kompleksitas sengketa hukum dalam pengangkutan laut yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab pengangkut berdasarkan The Hague-Visby Rules, biaya demurrage, general average, York Antwerp Rules, hingga penolakan klaim asuransi oleh Oceanic Marine Insurance akibat improper packing dan inherent vice. Persoalan ini diperparah dengan prestasi dalam pembayaran pinjaman yang mengakibatkan permohonan kepailitan oleh Bank Aman Sentosa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sengketa ini menunjukkan pentingnya pemahaman pendalam terhadap hukum maritim nasional dan internasional, klausul asuransi ICCA, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi.
Selain itu, perlunya manajemen resiko yang baik termasuk dokumentasi kontrak yang jelas dan kepatuhan terhadap prinsip asuransi laut untuk mencegah dan memitigasi sengketa serupa di masa depan. Kasus ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antar pihak yaitu pengangkut, shipper, forwarder, asuransi, dan juga bank sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan bisnis logistik laut. Perlindungan hukum dalam transportasi laut di Indonesia itu diatur melalui berbagai sumber formal seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bertujuan melindungi hak pemilik barang atau pengirim secara normatif baik melalui perlindungan preventif maupun represif. Sengketa seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, penolakan klaim asuransi, atau pembagian biaya demurrage dan general average sering diselesaikan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena lebih fleksibel dan menjaga hubungan bisnis. Namun, jika mediasi gagal, arbitrase menjadi alternatif yang efektif mengacu pada instrumen internasional seperti The Hague-Visby Rules dan York Antwerp Rules, sementara litigasi, misalnya gugatan non-prestasi atau kepailitan, diterapkan untuk kasus kompleks yang melibatkan hukum nasional dan internasional. Kombinasi pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa di sektor maritim yang dinamis dan lintas yurisdiksi.